Jadi wudu itu boleh disebut aslu kulli ibadatin karena dia isinya bertaharah, bersuci. Kalau kita wudu di akhir, jadi yang ngusap yang terakhir itu tetesannya minum gitu. Dan ini dijadikan sebagai amalan oleh Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, seorang ahli hadis dan juga seorang ahli zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Sayyidi Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bil ummatil muhammadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang bukan Allah, sebelumnya kita membahas tentang keutamaan atau keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang umum, dan itu jumlahnya ada 14. Ya, silakan dilihat kajian-kajian yang lama. Insyaallah sekarang masuk kepada keutamaan khusus. Keutamaan khusus ini banyak, ada puluhan. Nanti kita coba baca pelan-pelan mulai dari wudu sampai nanti di akhirat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urusan ketemu Allah mulainya wudu dulu. Ya, orang yang tidak berwudu, tidak pernah punya amalan ini, gak akan ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala semudah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seri kajian karya-karya dari Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ada beberapa majelis sebenarnya dulu saya pegang 3 kitab, hanya mengajarkan kitab Abu Ya Sayyid Muhammad di 3 majelis. Namun karena satu lain hal, kesibukan dan lain sebagainya, yang masih saya pertahankan di sini. Ya. Karena kiainya, kiai yang nungguin masjidnya, Kiai Abdurrahman, pernah saya kerjain, tapi ternyata lolos. Ya, saya batalkan acara tiba-tiba. Sehari sebelum itu malamnya datang ke rumah. Ya, datang dengan tahu hati saya nggak enak aja gitu. Nah, jadi untuk ngaji kitab seorang wali, kadang-kadang kita mesti uji juga ketulusannya. Ini serius nggak nih buat pengajiannya? Ya. Ternyata beliau serius, maka saya berapapun yang datang kita lanjutkan kajian. Tempat-tempat yang lain bukan karena masalah itu, tapi waktunya sudah nggak memungkinkan. Ya. Masih ada 2 tempat lain yang saya sudah cancel. Ya. Dan kami insya Allah serius, sungguh-sungguh hanya mengkaji karya-karya ulama, karena ulama itu pintu memahami Rasulullah SAW. Ya. Kenapa nggak langsung saja baca Quran? Ya, Quran itu kalau nggak ulama yang salin nggak nyampe ke kita. Maka untuk membaca Al-Quran mesti baca karya ulama yang berkait dengan Al-Quran. Kenapa nggak langsung saja kepada tafsir? Tafsir itu hanya salah satu makna daripada yang ditulis, yang ditangkap oleh si penafsir saat dia menulis. Padahal pemahaman tafsir itu ada di banyak kitab. Al-Quran itu jika berbicara hukum, ilmu yang lahir dari sana namanya hukum fikih, ilmu fikih. Maka kitab-kitab fikih itu kitab Quran, kitab penjelas Quran. Jika berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu-ilmu ketuhanan, kita sebut usuluddin. Nanti ada lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak, etika, atau kemakrifatan, atau cara mensucikan jiwa, disebut dengan tasawuf. Maka ajaran tasawuf, kitab-kitab tasawuf itu juga tafsir terhadap
Al-Quran, ya. Jadi kalau anak-anak muda hari ini yang baru hijrah kadang-kadang itu mempertanyakan kami, kok pakai kitab-kitab yang bukan kitab Al-Quran? Ya, justru kitab ini penjelas Al-Quran, ya. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk pengarang kitab ini Abu Yasid Muhammad dan guru-guru kami yang mempunyai sanad kepada beliau. Jadi jarak saya dengan beliau masih berjarak ada 1 orang, ya. Tapi murid-murid beliau masih banyak hari ini di Indonesia, dan Indonesia mempunyai atba' pengikut Abu Yasid Muhammad terbanyak di dunia, ya. Untuk mereka semua dan untuk diri kita juga, kita bacakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi qala al-muallif Abu Yasin Muhammad al-Maliki syaraful wudu wa fadluh, ya. Semoga nanti sudah ada terjemahannya, jadi teman-teman dapat mencari kitab ini. Ini biasanya ini percetakan langsung terjemahin, ya, kita ngomongin, ya. Syaraful wudu, kemuliaan wudu dan keutamaannya. Jadi beliau berbicara bukan dari sisi fikih, tapi kelebihan umat ini, umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan umat terdahulu, dimulai dari yang kecil, yaitu wudu. Maka wudu yang kita lakukan tadi, termasuk tayamum, itu amalan yang tidak pernah ada seperti itu di amalan ulama-ulama Bani Israel. Umat-umat terdahulu nggak ada. Mereka bersuci tapi dengan cara yang berbeda. Kita baca sedikit. Wa minasyarafil ladzi dakharahu Allah Ta'ala li hadhil ummah ma'addahu min ats-thawabil jazil wal fadlil jamil alal wudu, ya. Salah satu kemuliaan yang Allah simpan untuk umat ini dan tidak diberikan kepada umat terdahulu adalah Allah memberikan rahasia ganjaran yang besar terhadap amal yang kecil dari wudu, tapi pahalanya nggak kecil gitu. Pahalanya nanti ketemu Allah. Nanti kita coba lihat, ya. Hadis pertama, semua hadis yang disebutkan di sini disebutkan sumbernya, itu yang saya suka dari kitab ini. Man tawadda'a wa ahsana al-wudu' kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Orang yang berwudu lalu ahsanal wudu, bukan akmala, tapi ahsan, membaguskan wudunya. Karena menyempurnakan tidak mungkin, kita nggak bisa sempurna. Kharajat khatayahu min jasadi. Kalau orang bisa melihat secara hakikat, dia akan melihat kharajat khataya, kesalahan-kesalahan orang itu keluar dari jasadnya, hatta takhruj min tati azfari. Kalau ada yang masuk ke kuku lalu keluar, itu kotoran-kotoran yang zahir ataupun yang batin itu keluar. Begitu kata beliau di riwayat Imam Muslim, ya. Lalu di hadis yang berikut beliau menambahkan, ya, keluarnya itu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi. Tadi matanya pernah memandang sesuatu yang Allah tidak ridho enggak? Atau kita melihat sesuatu lalu kita merendahkannya, atau kita berprasangka kepadanya, terbersit itu, maka di wajah ini menempel kegelapan. Gelap di sini bukan berarti kulit hitam, bukan. Gelap di sini banyak kok orang kulit hitam wajahnya bercahaya. Dalam bercahaya itu maksudnya kondisinya kayaknya menyenangkan. Nah, kalau hati kita ini gelap, maka cahaya wajah ikut gelap, ya, cahaya wajah ikut gelap. Maka jangan pernah simpan keburukan apa aja, ya. Coba Bapak Ibu, kenapa kita mesti, saudara-saudariku, kita mau sholat itu wudhu dulu? Karena Allah nggak suka ngelihat muka orang yang kotor
oleh noda-noda dosa terus menghadap kepada beliau. Nah, jadi ada amalan tanpa taubat, dosa-dosa kita gugur, itulah wudu. Oleh karenanya seorang mukmin yang menjaga wudu disebut dia fi wajhihi nur, karena wudu itu dari ada makna dhiya, sinar, wajahnya bersinar, ya. Kharaja min wajhi, keluar dari wajahnya kullu khati'atin, semua yang kesalahan, bukan satu, semua, kullu khati'atin. Kita ngelihat orang nih, gitu ya, itu ngefek ke wajah, ngeremehin orang, nanti nempel di wajah, memori itu nanti akan hancur, hilang. Nazara ilaiha bi'ainihi, yang disebabkan karena dia memandang sesuatu, ma'al ma, keluar akan ikut turun bersama air atau bersama akhir qatril ma, akhir terakhir air yang netes. Begitu juga tangan, begitu juga kaki, ya. Kharajat kullu khati'atin mashatha rijlah ma'al ma' wa ma'akhir qatril ma hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub. Jadi kalau dimulai dari tangan, wajah, kepala, coba kepala kita ini berapa joroknya otak kita ini, sampai kaki, lalu Nabi mengatakan hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga dia keluar dari tempat berwudu dia juga sudah bersih dari semua dosa. Jadi cukup dengan wudu. Umar terdahulu kalau ada kesalahan itu mesti melakukan hal yang berat-berat dulu, sedangkan kita untuk menghapus semua kesalahan itu cukup dengan berwudu, kecuali ada hak-hak manusia yang kita ambil, itu tidak cukup dengan wudu, mesti kembalikan haknya. Ngambil sendal orang di masjid, ya balikin dulu sendalnya, nggak ada urusannya dengan wudu, ya. Di riwayat Amr bin Ambasah, ini juga riwayat Imam Muslim, ada kalimat begini, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayumadminu wa yastanshiku fayantathir illa kharrat khataya wajhi wa fihi wa khayashimihi, ya. Summa idza ghasala wajhahu kama amara Allah illa kharrat khataya wajhi min atrafi lihiyatihi mal ma. Sama dengan tadi, bedanya di belakang ada kalimat fa in huwa qama fa shalla fa hamidallahu wa athna alaihi majjadahu billadhi huwa lahu ahlun farra qalbuhu illa ansarafa min khati'ati kaiti yaumin yawma waladathu ummuh. Jadi mau diampuni seperti baru lahir, nggak mesti nunggu Ramadan. Kelamaan. Kan kelamaan tuh ke Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, itu masuk. Tapi ternyata ada amalan yang membuat kita bisa terlahir seperti bayi setiap hari. Apa itu? Berwudu. Kata beliau, tapi ada syaratnya. Dia berwudu dengan sebaik-baiknya, bukan selama-lamanya. Ini bedakan. Banyak yang berwudu lama tapi tidak sempurna. Wudu itu nggak usah lama. Wudu itu airnya nggak usah keluar banyak-banyak, karena yang buang-buang air itu anak-anak atau setan, dua aja. Ya. Airnya kenceng, terus wudunya lama, naik-naik ke atas udah basah separuh, itu anak-anak yang begitu, ya. Atau yang kedua, temannya syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas, ya. Orang mubazir itu teman setan. Air mubazir itu teman setan. Teman-teman kita di Eropa itu kaget melihat orang Indonesia Jumatan airnya itu gede-gede gitu keluarnya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ini kebetulan negeri kita banyak air. Coba kalau nggak banyak air, dikit Pak ngeluarin. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, iqtasid walau kunta fi nahrin jarin. Hendaklah kamu berhemat meskipun di air yang mengalir, di sungai. Nahrin artinya sungai, sungai yang mengalir. Jadi jangan boros-boros. Ya biasa aja. Sedikit. Saya kalau wudu saya keluarin sedikit.
Ya. Coba nanti praktek habis ini wudu, keluarinnya sedikit. Jadi syaratnya supaya keluar habis wudu ditambah sholat 2 rakaat. Fa in huwa qam atau qaimun fa shalla, jika dia sholat 2 rakaat atau berapa rakaat, fa hamidallahu wa athna alaih, lalu dia puji Allah, dia besarkan Allah, billadzi huwa lahu ahlun, sebagaimana mestinya Allah pantas mendapatkan pujian. Wa farraga qalbahu lillah, lalu dia kosongkan hatinya hanya untuk Allah. Jadi kalau ada ajaran agama yang mengatakan kosongkan pikiran, nah itu separuh jalan sudah. Tapi mesti ditambah, kosongkan hatimu dari selain Allah, berarti diisinya cuma dengan nama Allah. Jangan kosong-kosong amat, nanti ada ngisi. Illan sarafa min khati'atihi, melainkan nanti ketika dia keluar, dia berdiri, pergilah semua dosanya, hilanglah semua dosanya seperti bayi baru lahir. Kaihaiti yauma kayauma waladathu ummu, seperti hari dia baru lahir. Nah, itu wudu yang gimana? Wudunya selalu ingat Allah, airnya tidak mubazir dan tidak was-was. Nah, jadi wudu itu jangan berulang-ulang yang was-was. Ya. Orang yang was-was, saya sampaikan kepada yang was-was yang wudunya lama, coba amalkan wudu hanya sekali-sekali. Jadi jangan 3 kali. Cobain. Jadi ada teman-teman kita yang seperti itu, kita buat latihan. Kamu hanya boleh berwudu sekali seminggu ini. Jadi dia sekali wajah, sekali tangan. Itu berat bagi dia. Setiap wudu setengah jam. Itu pas masuk masjid udah basah separuh, padahal ini sudah dewasa. Ternyata pernah baca kitab tapi salah faham. Imam Ghazali mengajarkan kalau wudu sampai di tangan baca apa, di wajah baca apa. Itu bukan dibaca begini, itu hanya dimakrifatkan, hanya dimaknakan, bukan kemudian panjang nanti. Itu doanya udah 3 lembar. Kapan selesainya? Ya. Maksud Imam Ghazali nggak begitu, ya. Yang berwudu masih lama, nah, nanti hati-hati. Ada satu syaitan nempel di dirinya. Kalau wudunya masih begitu, masih berulang-ulang was-was. Nanti dia kalau masuk, dia mikir, kayaknya belum sempurna, kayaknya belum. Nah, orang-orang ini kena syaitan namanya walahan. Apa nama syaitannya? Walahan. Syaitan inilah yang memberi was-was di dalam pikiran sehingga orang yang berwudu merasa wudunya belum sempurna. Wudu kita nggak akan pernah sempurna, tapi cukupkan rukun dan syaratnya. Udah, nggak usah sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di negeri kita sepertinya tidak terlalu berat wudu subuh, ya, benar ya. Tapi di Turki atau di negeri-negeri subtropis, di Eropa, di India di musim dingin, di Cina, termasuk di semua wilayah Arab musim dingin, itu wudu, bayangkan lagi 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, gimana perasaannya wudu? Ya, dinginnya luar biasa. Tapi ternyata kalau mau jadi wali Allah, salah satunya al-wudu alal makarih. Ya, annal wudu alal makarih yarfa'ud darajat. Wudu di saat kita enggak senang karena dingin, itu bisa mengangkat derajat. Ini yang disebut darajatul walayah, derajat kewalian. Ya. Ada satu riwayat, hadisnya masyhur, dari hadis inilah nama pusat kajian saya sebut namanya Ribat. Nah, di ujung hadisnya ada. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihid darajat." Maukah kamu aku ajarkan sesuatu amalan yang ringan, ya, tetapi Allah menghapus dengannya semua kesalahan-kesalahan dan mengangkat banyak derajat, bukan 1 derajat. Ya.
Qalu, mereka bertanya, bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu alal makarih. Isbagh itu artinya memaksimalkan wudu meskipun sedang musim dingin atau sedang badan kurang fit. Ya. Ada nggak orang mati karena wudu? Nggak ada kan? Yang ada seger. Ya. Cuma karena orang Indonesia ini wudunya mesti basah. Padahal wudu begini cukup, Pak. Nabi itu kalau dulu wudu itu ada yang megangin. Jadi ada sahabat yang megangin, terus ada yang nampung di bawah. Cukup segini, nggak nyampe. Dapat wajah, dapat tangan, ya, tangan dapat sampai ke kepala, sampai kaki. Nggak perlu saya tunjukin lah ya, sudah banyak orang nyontohinnya di YouTube ya. Cara berwudu dengan satu gayung gitu banyak. Kalau ada orang ngomongin nggak enak, itu nafsu. Dia berwudu dengan nafsunya, bukan berwudu dengan kalbunya. Dan di hadis Nabi, hadis Imam Tirmizi dikatakan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudu seseorang jika dia wudu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Lalu yang pertama tadi apa? Memaksimalkan, membaguskan wudu meskipun kita lagi nggak senang kena air. Nah, ibu-ibu nih mohon maaf, paling malas kalau malam-malam tuh mandi wajib, ya nggak? Coba tanya bapak-bapaknya, kayaknya benar deh ya. Kalau yang jomblo belum paham tuh ya. Padahal sudah ada air hangat, ya, mandi wajib, hampir sama lah kira-kira. Wa kasratul khuta ilal masajid. Langkah yang banyak ke masjid. Masajid bukan satu masjid, ke masjid-masjid. Ya. Maka saya kalau jalan, Bapak Ibu, niat saya pergi ke masjid. Saya kalau keluar rumah, biasanya niatnya mau pergi ke masjid. Hatta misalnya saya mau ke gunung nih, mau hiking, tapi niat saya mau ke masjid. Ntar di sana kalau ada apa, kita buat musola kecil kayak, atau kita numpang sholat di surau, di langgar, gitu. Ya. Ada sebuah hadis, wa ju'ilat liyal ardu masajida. Allah jadikan bagiku hamparan bumi sebagai masjid-masjid. Coba sekarang kalau keluar rumah, niatnya apa? Ke masjid. Sempat nggak maksiat ntar? Nggak sempat mikir malah. Ya. Wantizarus shalah ba'das shalah. Amalan ini yang jarang hari ini diamalkan orang kecuali diisi dengan sesuatu. Harus ada asbabnya. Pengajian kah atau apakah gitu. Intizarus shalah, menunggu sholat setelah sholat. Habis maghrib nunggu isya. Kalau nggak ada pengajian pasti bubar. Untung ada pengajian. Coba lakukan nunggu sholat isya tapi tidak ada pengajian. Bisa nggak? Di masjid. Wiridan, baca Quran kah? Bosan Quran tuh nggak pantas ngomong. Cukup kita katakan lagi kurang nyambung dengan bacaan Quran, sholat 2 rakaat. Mulai capek sholat 2 rakaat, zikir. Gitu. Makanya ada zikir kolbu, ada zikir hati, ada wirid asas, ada ratibul attas, ratibul haddad, ada hizib. Itu sebenarnya pilihan-pilihan menu supaya kita mau duduk. Mau duduk. Saya pernah berkunjung di salah satu negeri di Eropa. Itu orang-orang ngumpul hanya di rumah-rumah kecil, lalu zikir 4 jam dan gak kepikiran buang air sama sekali, gak kepikiran mau keluar sama sekali. 4 jam. Mulai dari jam 6 sampai jam 10. Karena di sana jam 6 tuh baru habis asar, jam 10 itu masih terang. 10 malam tuh masih terang, baru kemudian maghrib dan kami berbuka. Jam 6, jam 10, berapa jam? Enggak pindah-pindah. Mereka baca Yasin 3 kali, baca Al-Kahfi sekali, baca Ar-Rahman, Al-Mulk, lalu zikir ini 1000, ini 1000, terus gak berhenti-berhenti, sholawat sekian ribu.
4 jam dan gak ada yang batal wudhu sama sekali. Ya, kalau orang Indonesia nggak tahu deh ya, udah ngeliat jam, lama bener di zikir. Lalu kita menemukan di dalam kitab Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ya, Syekh Abdul Rauf ini ulama Aceh yang lama di Madinah. Beliau di risalah zikirnya menyanjurkan murid-murid kalau ba'da maghrib itu jangan pulang dulu, disuruhnya sholat 3 rakaat, 3 kali salam, 2 rakaat, lalu disebutkan zikir-zikirnya sampai selesai, sampai datang waktu isya. Ketika saya cek ini torikotnya apa, ternyata torikotnya Syatariyah dan Qadiriyah, ya. Jadi mereka ngamalin itu. Pengamal ini sampai hari ini itu cuma secara istiqomah orang-orang yang bertorikoh sufi. Itu sebabnya syaitan gak suka sama sufi. Itu sebabnya syaitan merasuk kepada ustadz yang tidak berzikir lalu membid'ahkan para sufi, ya, menganggap sesat para sufi, karena itu musuh dia. Jadi memusuhi ahli zikir, kita curiga jangan-jangan dia kerasukan syaitan, ya, hati-hati. Ini mantum tuh syaitan gak suka, karena duduk di majelis nangis dia sekarang di luar. Syaitan tuh nangis, cuma kita nggak lihat aja. Ya, coba kalau lihat pasti doyan ngaji, doyan zikir. Ya. Untung kita nggak lihat, ya. Lalu Sayyidina Nabi SAW mengatakan, "Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat." Itulah yang disebut ribat. Ribat itu artinya ikatan. Akhirnya oleh ulama di tanah Hijaz, di Saudi sekarang, dulu namanya Hijaz, dan di Yaman, tempat zikir itu, tempat nunggu orang lagi zikir lama-lama disebut ribat. Tapi dalam lahjah dialek orang Mekah dan Yaman disebut rubat. Ya, disebut apa? Rubat, ya. Saya selama menunggu musim haji kemarin, kita berkeliling ke rubat-rubat Mekah. Jadi masih ada di sana orang-orang yang dari dari asar nunggu sampai maghrib, dari maghrib nunggu isya, itu zikir semua. Kalau nggak zikir ngaji, kalau nggak ngaji zikir, udah gitu aja. Masih ada, ya. Dan zikir tarekat orang Mekah, cuma udah nggak di Masjidil Haram. Kalau dulu langsung depan Masjidil Haram, ini di Jabal Abi Kubais namanya. Wa min dzalik anna syahadata ba'da al-wudu sababu dukhulil jannah. Tidak hanya itu, salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, setelah dilepas semua keburukan-keburukannya, dinaikin derajatnya, dijadikan syahadat setelah wudu sebab masuk surga. Syahadah ba'dal wudu, syahadat setelah wudu adalah mahar masuk surga. Nah, kita bacain hadisnya, ya. Dari Sayyidina Umar, qala Rasulullah SAW, man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu. Siapa yang berwudu lalu memaksimalkan, membaguskan wudunya, tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada syarikat baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Itu lalu biasanya tambahin doa, ya. Doanya apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang berkali-kali tobat. Nah, kita ulangi terjemahannya, bukan sekedar orang yang bertobat, tapi diartikan apa? Orang yang berkali-kali tobat. Waj'alni minal mutahhirin. Jadikan aku, ya Allah, orang yang suka bersuci. Bersuci di situ artinya suka berwudu. Futihat lahu. Nah, di hadis ini tidak digabungkan dengan hadis yang lain. Di hadis yang lain ada tambahan, lalu dia baca raditu billahi rabba wa bil islam bidina, hadis Imam Muslim, ya. Dikatakan di hadis ini,
siapa yang baca syahadat dan doa ini, futihat lahu abwabul jannah, dibukakan bagi dia pintu surga ats-tsamaniyah, yang pintu surga itu ada 8. Jadi surga itu pintu di sini bukan pintu yang kita pahami, tapi maksud gerbang besar. Nah, nanti di gerbang itu ada tempat-tempat orang masuk. Yadkhuluha min ayyiha syaa. Dia boleh masuk dari 8 pintu besar itu, boleh pilih mana saja. Kalau kita lihat-lihat, kok bisa ya? Oh, ternyata wudu itu adalah asal semua ibadat. Kenapa? Kalau kita nggak wudu, sah nggak sholatnya? Orang nggak wudu baca Qur'annya nikmat gak? Orang nggak wudu ngajinya pun nggak fokus. Ya, orang yang tidak wudu juga tidak diperkenankan tidak sempurna dia melakukan manasiknya. Ya, jadi wudu itu boleh disebut aslu kulli ibadatin karena dia isinya bertaharah, bersuci. Ini tentang wudu. Jadi wudu itu apa saja kata Said Muhammad? Wudu itu mensucikan manusia setiap anggotanya. Cuma di sini tidak disebutkan satu rahasia, ya, karena ada yang membid'ahkannya. Kalau kita wudu di akhir, jadi yang ngusap yang terakhir itu tetesannya minum, gitu. Nah, dan ini dijadikan sebagai amalan oleh Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, seorang ahli hadis dan juga seorang ahli zikir di abad keberapa itu ya, 1800 itu berarti abad 19 ya. Beliau mengajarkan salah satu cara untuk mengurangi porsi syaitan dalam diri. Bahkan kata sahabat saya yang dia Allah kasyafkan rahasia wudu, kata beliau, saya gak usah sebut namanya, orang yang melakukan amal ini Allah bakar syaitan dari dalam dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja, ya. Nanti dicobain Pak. Kalau wudu, usapan yang ketiga jangan pertama. Kan yang pertama yang keluar apa? Kotoran, dosa. Yang ketiga itu sudah cahaya. Jadi yang ketiga terakhirnya baru di sisa aja di sini. Gitu. Gak usah kemudian diambil, enggak. Itu namanya minum air keran. Ya, yang bekas wudu kita itu sudah cahaya Allah yang masuk. Cahaya itu kalau masuk, kata masyayikh kita, ini bisa mengurangi syaitan dalam diri. Was-was nanti hilang sendiri. Ya, jadi obat orang was-was wudu itu air wudunya sendiri. Ya, kenapa yang ketiga? Kalau Rasulullah SAW mulai dari awal wudu sampai akhir itu diperebutkan sahabat Nabi. Karena Nabi itu wudu nggak banyak, air segini aja. Air segini yang netes ke bawah ditampung oleh mereka. Jadi sahabat Nabi itu kalau Nabi wudu udah begini. Kita mungkin hidup zaman sekarang kalau nggak benar cara membaca hadis, nggak benar baca akidah, sok-sok ahli tauhid seperti yang muncul hari ini, mungkin kita bilang ini Muhammad nih musyrik, sahabat-sahabat Muhammad musyrik, nggak jadi ikut Muhammad, pasti gitu. Nanti antum akan begitu kalau ketemu Imam Mahdi. Masa Mahdi begini gitu. Ya. Seperti itulah Abu Jahal, Abu Lahab ya, dia lihat kok gini amat ya umat Nabi Muhammad ini kepada Nabi Muhammad ya, gak terima mereka gak terima. Itu barangkali tentang wudu ya. Kita lanjut atau pertanyaan? Lanjut. Oke. Fadlul adzan wa syaraful muadzinin. Salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad SAW secara khusus, kalau yang kemarin yang umum ada pada azan. Ini belum masuk sholat nih. Ada pada azan dan muazzinnya. Azan dan muazzinnya. Wa min syarafil ummah al-Muhammadiyah anna Allah ikhtassaha bil adhan. Azan itu bahasa Arab, itu artinya
pemberitahuan. Satu akar kata dengan uzun, telinga. Azan itu memberitahukan ke telinga orang. Kalau ke telinga pakai suara atau pakai merem, pakai suara, ya. Maka azan nggak bisa pakai batin. Saya azan batin nggak bisa. Mesti azannya pakai suara. Maka dulu ada sahabat, ya, namanya Abdullah bin Zaid, mimpi tata cara azan. Jadi Nabi itu nggak mau ngajarin azan langsung, tapi Nabi ingin cek sahabat-sahabatnya dapat ilham nggak. Jadi sahabat-sahabat itu dilibatkan di dalam cara untuk beribadah sosial, kan sholat, azan itu ibadah sosial. Maka diberilah dua sahabat mimpi ketemu malaikat dan diajarkan cara azan. Dalam hadis Imam Abu Daud disebutkan dalam babul kitabul azan bahwa ada malaikat mengajari Abdullah bin Zaid cara azan, lalu disetor ke Nabi. Jadi tiap pagi mereka setor mimpi ke Rasulullah SAW. Jadi sahabat itu pengalaman rohani disetor ke Nabi. Coba mana ada majelis begitu hari ini? Majelis hari ini setor ke ustadz apa? Paling jelek-jelekin orang. Ya, itu amalannya gitu. Sibuk sama amalan orang aja. Nggak ada yang sibuk dengan perkembangan rohaninya. Ya. Kalau orang dulu di zaman sahabat Nabi, mereka beramal, disuruh Nabi beramal, itu nggak hanya sholat, tapi juga ada koneksi batin. Dilatih berkoneksi batinnya dengan Allah, dengan malaikat, dengan arwah-arwah yang suci. Ada caranya, dan itu bukan syirik, itu ajaran baginda Rasulullah SAW. Makanya Nabi itu doyan ke kubur, malam-malam lagi. Coba antum bayangin, kalau ada ustadz hari ini ngajak ke kuburan malam-malam gimana? Berani gak? Pasti orang bilang, itu ustadz kuburiyun. Ente berani gak ngomong gitu ke Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah itu malam-malam Sayyidah Aisyah tidur, keluar dari rumah, kan deket, jalan sedikit beberapa ratus meter udah nyampe di Baqi. Lalu Nabi kemudian seperti berdialog dengan ahli kubur. Nabi suka begitu. Nah, itu disebut dengan berkoneksi dengan kubur. Maka Nabi mengeluarkan satu kalimat, zurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Ziarahilah kubur karena dia bisa memutus cinta kamu dari dunia, yaitu mengingat kematian. Orang semakin dia cinta dunia, semakin gelap cahaya wajahnya. Mau dia sudah belajar zikir sekian ribu tahun, itu iblis. Iblis 18.000 tahun dia belajar zikir, latihan zikir, gelap wajahnya. Sampai hari ini wajah iblis itu gelap, padahal sudah pernah berzikir 18.000 tahun. Maka jangan andalkan wirid-wirid kita. Yang kita andalkan adalah ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Sayyidina Nabi SAW. Dan ma'rifat itu kalau nambah pasti tambah merendah, bukan tambah meninggi. Ya, bukan merendah tapi meninggi. Lalu Abdullah bin Zaid lapor setor kepada baginda Rasulullah SAW. Umar dengar, apa kata Umar? Loh, kok mimpi kita sama? Kok pengalaman rohani kita sama? Anaknya Umar, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu melihat sahabat-sahabat hampir setiap pagi setor mimpi malaikat, ketemu malaikat. Jadi sahabat-sahabat itu interaksi dengan malaikatnya sering sekali. Horor nggak begitu, Pak? Atau mau? Ntar dituduh halu lagi sama orang ya. Tapi kalau ingin rohaninya naik, ada ilmunya itu. Ada ilmunya semua. Karena nanti Dajjal itu bisa menguasai alam. Dia bisa dialog dengan pohon-pohon, bayangin coba. Dia bisa menundukkan angin, menundukkan hujan, menundukkan cuaca. Dia kok bilang mati, pohon mati pohonnya. Nah, kalau kita nggak mengerti ilmu ini, seperti sahabat-sahabat dulu mengerti, cuma latihan panah, latihan berenang, latihan kuda, ya nggak bisa. Karena hari ini kalau orang persiapan akhir zaman, mohon maaf, semangat ada, cuma mau semangatnya dialihkan untuk apa? Disalurkan untuk apa? Ternyata hanya kepada latihan fisik. Padahal Dajjal itu urusan disebut Dajjal karena dia mengecoh bagian batin, bukan fisik.
Kita jaga kesehatan dengan berkuda, memanah, ya, berenang, tapi bukan itu targetnya. Targetnya melatih batin sebenarnya. Nah, sahabat Nabi, sahabat Umar, Abdullah bin Umar ngomong gini, ya Allah, semua sahabat-sahabat Rasulullah sudah setor mimpi, setor pengalaman batin ketemu malaikat. Aku kapan ketemu malaikat? Ya. Lalu dia berdoa, malam itu tertidur melihat dua malaikat. Lain dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia tidak mimpi, dia lihat Sayyidina Jibril turun 2 kali. Nggak tahu apakah itu dalam bentuk penjelmaan atau asli. Nah, azan ini adalah mimpi sahabat Nabi Abdullah bin Zaid diajari malaikat. Lalu Nabi ikrar, disebut takrir, hadis takrir. Hadis takrir, pengalaman sahabat atau amal sahabat atau ijtihad pemahaman sahabat yang lalu diakuisisi Rasulullah, dibenarkan Rasulullah dan mengatakan itu benar, divalidasi oleh beliau dan mengatakan ini sahih, maka dijadikan bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Salah satunya azan, ya. Apa kelebihan azan? Annal muadzin yashhad lahu kullu ma yasma' sautahu bil azan. Nah, ini yang menarik. Abdullah bin Zaid ini walaupun dia mimpi azan, tapi tidak disuruh jadi muadzin karena dulu nggak ada mikrofon nggak ada. Yang dipanggil siapa yang jadi muadzin? Bilal, yang tidak ada satupun orang menyangka dia bakal jadi muadzin. Orang hitam legam itu kalau kayak gini baru kelihatan pas dia senyum, gigi, nah itu baru kelihatan dia. Bilal bin Rabah. Nah, akhirnya ini orang malah menjadi orang penting. Bayangin coba, kulit hitam penting. Begitu Rasulullah membuat siasat, nggak mesti orang yang dapat pengalaman itu dia yang beramal. Yang beramal siapa? Bilal. Kata Nabi SAW, fa innahu arfa' sautan wa anda. Hadis Imam Abu Daud. Orang ini, si Bilal ini suaranya lebih kenceng, nggak perlu pakai mikrofon dan lebih merdu. Kalau Abdullah bin Zaid azan yang dengar cuma 10 meter ke belakang, ke depan, terus suaranya bikin telinga kita cepat mau jauh-jauh gitu. Ada toh orang azan dan kita nggak kuat dengernya, cepet-cepetlah beres gitu ya. Ya, waktu saya dulu nyantri itu ada beberapa orang kalau azan itu pesantren getar Pak, karena suara dia getar, Allahu Akbar Allah. Tapi nggak ada lagi yang azan, yang suara-suaranya bagus, pada gengsi semua azan. Ya sudah, orang begitu azan. Nah, orang yang muazzin ini enaknya sekarang ada mic, yashhad lahu kullu ma yasma' sautahu bil azan. Benda apa saja, makhluk apa saja yang dengar suara dia itu akan menjadi saksi nanti di akhirat untuk keringanan dia dan keselamatan di akhirat. Jadi Bapak Ibu ini hati-hati sama muazzin, ya. Maka muazzin yang tidak bertarif itu muazzin yang bisa ngasih syafaat nanti. Tapi kalau muazzin ngambek, nah, minta, saya pengen digaji. Beda kalau masjid ingin ngasih, tapi tidak sebagai gaji. Ya. Ada tuh merbot masjid ngambek masalah gaji? Ada banyak Pak. Padahal jadi merbot masjid, ente jadi waliullah. Ya nggak usah mikirin masalah itu, nanti ada aja rezeki. Ya. Orang kalau sudah ngurus masjid, yang perhatian sama dia bukan hanya manusia, Allah perhatian sama dia. Karena dia bersihin masjid. Dalilnya apa? Seorang perempuan hitam legam juga, udah tua, udah berapa hari nggak dilihat Rasulullah SAW di masjid. Hadis Sahih Bukhari dan hadis Muslim. Nabi tanya, mana nih orang mak-mak tua yang biasa bersih-bersih masjid? Lalu para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, beberapa hari yang lalu meninggal, lalu kami kubur. Meninggalnya kapan? Malam hari langsung kami kubur, saking orang ini nggak penting menurut para sahabat. Lalu Nabi keluar mengatakan, daluni ala qabriha, tunjukkan aku kuburnya di mana. Sahabat bingung,
Kok sepenting apa orang ini? Lalu Nabi sholat qadha, namanya qadha jenazah. Jadi sholat jenazah itu nggak mesti di masjid, bisa di rumah, bisa udah dikubur lalu kita sholat, kan nggak pakai ruku, maka boleh sholat qadha jenazah dikubur. Tapi kalau ada ruku baru makruh sholat dikubur, ya. Maka Nabi sholat dikubur, sholat jenazah qadhaan. Dan beliau mengajarkan kepada sahabat bahwa kalau ada orang ngurusin masjid, mungkin kamu nggak perhatikan dia, tapi kekasih Allah orang nomor 1 di alam semesta perhatiin dia. Berarti orang penting itu bukan? Cuma fisiknya jelek, tapi batinnya indah. Ya, untuk apa badan bagus tapi nggak mau memperhatikan masjid Allah? Ya. Dulu masjid itu tidak hanya tempat sholat, tapi tempat ngaji begini. Ya, pesantren itu sebenarnya masjid semua itu tempat. Cuma pesantren kan sudah enak, sudah berbayar. Ya. Kalau masjid nggak ada orang yang memperhatikan, ya nggak jalan. Ya. Maka mohon ya berbaiklah kepada muazin, pada imam-imam, ya, supaya imam-imam dan muazin itu nggak perlu riya. Ya, nggak perlu mensudes-sudeskan suaranya supaya orang cari perhatian dia, ya. Cukup dia berkhidmat. Suara orang yang tulus itu suaranya indah, ya. Lalu Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Sa'id riwayat Imam Bukhari, mungkin ini saja yang kita baca untuk bab azan. La yasma' mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'. Tidaklah mendengar mada, ya, sejauh mana suara muazzin itu sampai, tidaklah sampai suara itu kepada jin. Oh, jin bisa dengar, ya. Apalagi ins, manusia, ataupun syai', benda yang kita anggap benda mati. Illa yashhad lahu yaumal qiyamah. Kecuali semuanya menjadi saksi dia pada hari kiamat. Semua orang ngomong, wahai Rasulullah, itu orang dulu ngajak kami sholat tapi kami nggak datang. Annahu yashhad lahu kullu ratbin wa yabisin. Di riwayat lain, di riwayat Abu Daud ditambahkan, bahkan jika ada pohon-pohon, kalau dulu kurma yang kering atau basah pun, atau daun kering, daun basah pun, semuanya menjadi saksi bahwa orang ini pernah azan bersyahadat kepada Allah SWT. Dan nanti di akhirat yang mahal itu, siapakah saksi kita kalau kita bersyahadat? Jadi ada orang yang saksinya adalah dirinya sendiri, maka Allah minta kamu cari persaksian. Siapa yang menyaksikan kamu dulu bersyahadat? Lalu ada yang kayak muazin, semua benda. Tapi ahli tauhid yang level tinggi nanti dia jawab, ya Allah, saksiku bersyahadat adalah Engkau sendiri. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim, ya. Berdasarkan ini maka disebutkan di ujung hadis, ya, lau ya'lamun nas ma fid nida. Ini kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Seandainya orang tahu rahasia azan, wasafil awal, dan saf pertama, sumalam yajidu, lalu mereka nggak dapat. Jadi mereka mau azan tapi udah ada yang azan, mau dapat saf pertama tapi sudah ada yang duduk. Illas ayastahimu lastahamu alaih. Kalau boleh mereka pasang saham dulu sebelumnya, gitu, untuk bisa duduk di bayar dulu. Mereka mau bayar, begitu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, atau boleh diartikan yastahimu itu undinya, diundi. Salah satu kelebihan umat ini yang tidak ada pada umat yang lain adalah azan, ya. Bahkan azan ini rahasianya banyak. Kalau ada orang diganggu oleh makhluk-makhluk gak jelas yang gak tampak, kita gak punya ilmunya, azanin telinga dia. Jika benar itu jahat, pasti pergi. Tapi kalau itu penyakit jiwa, bawa aja ke rumah sakit, nggak akan berubah-ubah. Tapi jika ada memang, karena jin ini bisa mengalir pada darah, diazanin pasti dia sembuh. Tapi kalau orang stres bisa nggak? Ya, jadi ada orang kesurupan karena stres, ada kesurupan karena gangguan makhluk halus. Kalau karena stres, itu nggak akan bisa
Ruqyah. Paling diulang lagi bacaan kita semua. Ya, kita baca ayat kursi, dibaca ayat kursi juga. Ya. Tapi kalau kesurupan karena gangguan jin, itu diazanin minimal pas azan dia berhenti. Nah, namun pengalaman kami melihat orang kesurupan kebanyakan karena stres. Kebanyakan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini diberkahi Allah SWT. Ada pertanyaan? Apa cukup? Cukup ya? Oke, ada satu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya hanya mendengar cerita tarikh Buya, bahwa suatu saat Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain ketika sedang melaksanakan toharoh wudu, kemudian ada orang lain melihat, kemudian menanyakan, wahai putra Rasulullah, saya sering memperhatikan Anda ketika berwudu. Ada dua yang aku sering perhatikan ketika Anda mengambil wudu. Satu menangis, satu lagi bergetar. Kemudian apa yang terjadi sebetulnya wahai putra Rasulullah? Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain, dia jawab, wahai fulan, kepada siapa sebentar lagi aku menghadap? Yang ingin saya tanyakan, Buya, sampai sebegitunya rahasia wudu di hadapan orang-orang yang makomnya mungkin sudah sampai kepada ma'rifat Allah. Saya kira itu pertanyaannya, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada yang disebut dengan makom dan hal. Makom itu pencapaian rohani karena latihan-latihan. Hal bahasa Arab, bukan hal bahasa Indonesia. Hal itu anugerah pemberian Allah sebagai bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang ini enggak beramal, itu namanya hal. Sedangkan Sayyidina Ali Zainal Abidin tadi, cucu Sayyidina Ali, beliau mengalami hal namanya. Halul buka wal khauf. Rahasia. Jadi beliau ketika wudu itu ada rasa terharu, ada rasa takut kepada Allah SWT, mau ketemu Allah. Tapi ada keadaan lain, yaitu asyauq ilallah, rindu. Orang kalau rindu nangis gak? Ibu-ibu ini kalau rindu nangis. Kalau bapak-bapak ini kalau ngerindu ngelindur. Kalau nggak ngerokok gak jelas gitu ya. Tapi kebanyakan orang yang berhati lembut, jika dia rindu dia nangis. Disebut halus syauq ilallah. Orang ini rindu ketemu Allah. Berarti orang ini makom solatnya sudah makom ihsan. Solatnya betul-betul ketemu dengan Allah. Dan itu nggak bisa dibuat-buat, mesti dilatih. Dimulai dari latihan tobat, lalu latihan zikir. Nanti akan diberi rasa itu. Alhamdulillah kami sering juga mengalami hal itu, ya. Tapi nggak sesering dulu, ya. Kalau sekarang halnya lain lagi. Kalau dulu saya mau wudu, mau sholat itu sama. Jadi itu bukan amalan orang dulu. Hal ini anugerah yang Allah berikan ke siapapun dan di masa apapun. Karena mau ketemu sang kekasih. Jadi bagi orang-orang yang sudah kenal Allah, Allah itu bukan tukang ancam. Allah itu yang dirasakan adalah zat yang maha pengasih, penyayang, zat yang maha memperhatikan, zat yang maha baik sekali.
sehingga kerinduan cinta kepada dia itu nggak tertahankan sama sekali. Itu sebabnya baginda Nabi SAW kalau sholatnya lama, dan itu sholatnya terisak-isak, orang nangis gitu. Secara fikih, ulama fikih kan lucu. Ulama fikih ini nggak semua dapat rasa ini, ngeluarin hukum bab mengenai bahwa terisak-isak tidak membatalkan sholat. Nah, ini lucunya ahli fikih sebagian, kayak gitu nggak usah dikeluarin hukumnya. Ya, tapi saya baca kitab fikih, bagi saya lucu. Ya. Ini bukan untuk dihukumkan. Ini bab tentang rohani. Ya, mungkin ada orang ketawa kan batal Pak sholatnya. Kalau senyum enggak? Kenapa? Ada orang senyum lagi sholat yang dia lihat alam lain. Gitu. Agak pluralis. Anaknya namanya Muhammad Maksum, itu ngamalin sunnah Pak. Ngamalin sunnah itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidurnya pun menyesuaikan diri dengan sunnah. Suatu kali dia gak pernah tinggal sholat jamaah, masuk masjid lupa kaki kirinya dahulu. Ketika melangkah kedua ketiga, dia lihat kakinya, kenapa kaki kiriku langsung masuk ke masjid Baitullah? Maka dia tersan 3 hari 3 malam gak bangun-bangun. Orang dulu begitu. Adakah hal itu sekarang? Masih ada. Cuma itu biasanya baru dizohirkan kalau orangnya meninggal. Maulana Muhammad Maksum baru dikisahkan itu setelah dia wafat. Wafat baru ditulis manaqibnya. Ya. Jadi hal-hal begitu ada memang, ya. Dan itu tidak dibuat-buat. Mereka memang ahli ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah bukan masalah jumlah sholatnya banyak, tapi memang kolbunya, ruhnya mengetahui sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu Bapak Ibu, udah jam 9 ya. Kami mohon izin, semoga kajian ini Allah berkahi. Bapak Ibu yang hadir ikut mendapatkan kemuliaan yang ditulis di dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.